Yo everybody, welcome back again with me, Already Lazy Monday. Today kembali lagi sama gue di review kali ini. Dan review kali ini yang mau gue bawain adalah Aya Neo Geek guys. Karena gue adalah spesialis handheld banget ya. Karena semua handheld saya punya gitu. Hebat kan? Ya namanya juga orang kaya ya. Tapi muka gue lemes karena memang kita lagi transisi pindahan juga. Jadi mohon maaf kalau misalnya belakang agak sedikit berantakan. Tapi itulah dia namanya kreator jurnalisme berkualitas. Gua akan review Aya Neo Geek. Jadi bagaimana barang ini? Apakah worth it untuk dibeli? Mari kita mulai review guys. Oke, bisa gue katakan ini tuh barang yang paling kurang beruntung mungkin di tahun 2023 ya. Jawabannya kenapa? Ya karena ini barang itu harganya udah hampir 20 juta rupiah. Yang dimana harga segitu udah ngebuat dia tuh menjadi ya bisa dibilang barang handheld yang mahal sendiri. Dan jadi terkesan tidak masuk akal. Apalagi kan mayoritas dari kita itu menjunjung tinggi price to performance di atas segalanya. Ceritanya kan gitu kan, kaum menang mending. Tapi di sini gua nggak bilang kalau ini barang jelek. Jadi jangan protes dulu sampai premis masalah harga tadi. Nah oke, kita mulai dari sisi positif dari barang ini. Aya Neo Geek ini tuh punya body tersolid bisa gua katakan. Dan bisa gua bilang on par sama si deck-deck yang apa ya? Deck-deck yang ini, deck-deck gitu ya. Jadi analog dan triggernya di sini tuh udah pakai Hall effect. Jadi dijamin anti drifting dan enak banget sebenarnya di tangan. Dan karena pakai Hall effect ini, gue jadi bisa ngerasain kalau si analognya itu sensitif banget sama sentuhan atau bisa dibilang ditoel dikit gerak dan micro adjustmentnya itu bener-bener detail banget. Jadi salah satu trigger yang menurut gue paling nyaman dari semua deck-deckan yang pernah gue pakai. Walaupun ya secara gameplay gue nggak bisa ngerasain benefits yang gimana-gimana banget ya karena itu ya. Karena memang gue juga nggak full time gaming pakai barang yang satu ini. Dan ya mayoritas waktu gue sekarang itu biasanya kan pakai mouse dan keyboard. Dan kalau dari tombolnya semuanya itu tactile banget dan satisfying buat diklik sebenarnya. Layarnya juga ada di kategori bagus buat gue dari segi warna dan ketajaman. Karena walaupun resolusinya itu cuma di 1200x800, warnanya menurut gua udah cukup vibrant buat dipakai sehari-hari dan untuk ngeliatin warna-warna dari game-game yang ngepop-ngepop kayak ini nih, trailer Hyenas ini. Dan dari segi konektivitas gimana? Ya ini bisa dibilang adalah satu-satunya handheld gaming PC yang nggak pelit sama port. Karena di sini kita dapat 3 USB-C di atas dan di bawah. Jadi urusan charging juga itu nggak bikin risih sama kabel yang ngelipet-ngelipet dari atas. Dan desain gripnya dia juga punya sebutan sleeping baby position. Yang so far itu yang menurut gue paling nyaman di tangan. Jadi dari seluruh deck-deck, ini gue rasa adalah satu-satunya handheld yang lo kalau pegang paling nyaman, ya ini menurut gue. Dan kalau tadi itu adalah sisi positifnya, sekarang gue bakal mulai beralih ke kekurangan dari Aya Neo Geek. Gue mulai dari yang paling deket dulu, dari yang barusan gue bahas soal grip, yang berarti nyambung ke kenyamanan. Yang sayangnya bentuk grip yang udah nyaman ini itu nggak dibarengin sama bobot keseluruhan si Aya Neo Geek ini. Yang ternyata tuh bisa dikatakan cukup berat gitu. Karena dari pengetesan gue main sekitar 8 jaman di device ini, bisa dibilang tangan gue tuh cukup mati rasa ya dua-duanya. Padahal di device lain yang gue pakai di durasi yang sama, pegelnya tuh nggak sampai segininya, karena memang bobotnya cukup berat. Tapi untungnya, sisi kenyamanannya ini masih bisa ketolong sama si gripnya tadi yang gue bilang, yang masih nyaman di jari gue dan di tangan gue yang sebenarnya cukup kecil. Makanya gue sih berharap kalau Aya Neo bisa bikin handheld mereka itu jauh lebih ringan lagi nanti ke depannya dan lebih tipis. Karena ya keringanan itu udah jadi salah satu faktor terpenting buat para handheld user dan khususnya handheld ekosistem di masa depan. Anjay. Nah, kalau tadi itu dari pengalaman gue soal kenyamanan, sekarang gue mau masuk ke bagian bodinya, yang mungkin aja bisa jadi deal breaker buat beberapa orang mungkin. Karena memang finishing dari device ini tuh bener-bener fingerprint magnet, dan cukup susah juga buat ngebersihinnya. Selain itu kipasnya juga kencang banget, yang walaupun bisa dimaklumin juga, karena mereka belum ngedevelop kipasnya sendiri. Dan jadi wajar karena masih pakai kipas aftermarket. Dan kalau masuk kekurangan terakhirnya, lagi-lagi yang bikin device ini kurang itu adalah bagian OS-nya yang memang masih pakai Windows. Karena memang Windows itu beneran kagak optimize buat device handheld kayak si Aya Neo Geek ini. Dan udah harus bikin Windows versi Lite juga kayaknya. Jadi lebih enak gitu sekali pakai plug and play. Buat orang-orang yang gaptek-gaptek kan jadi bisa langsung pakai gitu ya. Nah untuk performanya sendiri nih ya, sekarang kita ngomongin performa. Nah ini yang paling penting mungkin. Gue bisa bilang ini device ini cukup unik. Karena setelah gue tes di 3 game kayak Cyberpunk, Persona, dan Forza Horizon 5, ini barang tuh nempatin peringkat tengah di antara si hitam dan si putih. Jadi kencengnya nggak sekenceng si putih, sedangkan iritnya itu nggak seirit si hitam. Untuk performa benchmark seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini nih.
Nah itu dia tadi performance-nya kan, jadi lu udah punya gambaran lah kira-kira lu bisa mainin game-game apa aja di Aya Neo Geek yang menurut gue sih hampir semua game bisa cukup dilibas ya kalau lu nggak terlalu graphics demanding banget gitu ya. Nah, tapi dia juga sebenarnya masih punya satu keunggulan lagi, yaitu di bagian performa baterainya. Karena di sini tuh bisa gue bilang ini device tuh cukup unggul baik di atas kertas atau di real life usage-nya. Dengan settingan TDP di 7 watt dan resolusi yang sama semua, si Aya Neo ini menang 1 jam di atas semua handheld device yang gue punya. Jadi di Persona 5 itu gue bisa tembus main di durasi 4 jam di TDP 7 watt. Yang bagi gue durasi segitu itu juga udah lebih dari cukup buat casual gamer. Apalagi kalau kalian beneran mainin ini device waktu kalian lagi mau main game, bukan lagi ngetes buat review kayak yang gue lakuin. Kecuali kalau kalian itu emang handheld hardcore banget gitu ya, lu taruh lemnya di tangan lu biar nempel terus ya, gue nggak tahu ya kan. Tapi intinya ini udah cukup lah untuk mengakomodir semua player-player casual yang biasa main handheld untuk ngajutin progress pas lu lagi mobile atau lagi away aja. Tapi kayak yang gue bilang tadi, karena di atas kertas ini device punya baterai di 50 Wh, sedangkan kompetitornya itu masih di angka 40 Wh, jadi kalaupun kalian main di max power di 33 Watt, device ini masih bisa tahan di 70-75 menit. Dan sebenarnya bakal lebih perfect lagi kalau kita bisa ngelimit FPS dan nurunin refresh rate layarnya itu ke 40 Hz, supaya baterainya juga bisa nge-conserve daya lebih banyak, jadi lu bisa main lebih panjang, guys. Nah, itu kira-kira adalah review gua untuk Aya Neo Geek. Jadi cocok untuk semua para geek-geek yang suka main game dan tentunya geek-geek yang duitnya banyak ya guys ya. Dan kalau misalnya harganya agak tinggi, tentu ya karena lu tahu juga faktornya seperti apa. Karena memang ini kan juga datang langsung dari luar negeri ya guys ya. Jadi untuk harganya pasti agak segitu lebih tinggi. Tapi buat gua untuk masalah modelnya, terus desainnya, ini tuh menurut gue desain yang cukup fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Karena kalau misalnya lu lagi bawa ke publik, nggak terlalu norak, nggak terlalu agresif, nggak terlalu gaming banget. Dan menurut gue gripnya tuh salah satu grip terbaik yang pernah gue rasakan di seluruh handheld yang udah ada. Karena bisa dibilang sama tangan tuh bener-bener pas banget, khususnya buat tangan gue yang kecil. Jadi memang dari segi bentuk ya, dari segi desain, terus ada lampu di analognya ini ya. Ini menurut gue tuh sebuah sentuhan yang manis. Jadi tidak terlalu agresif, tapi tetap terasa gamingnya. Dan orang juga bakal bingung sih, ini apaan? Dan bakal penasaran. Ya, kecuali produk-produk yang memang, kan banyak yang gaming banget ya. Itu preferensi lah. Lu memang mau pilih desain yang gaming banget, atau pilih device yang kalau umuran gue nih, udah umur 30-an, kayaknya gue nggak memilih device-device yang terlalu agresif desainnya atau gaming banget gitu. Karena gue nggak pengen juga kelihatan gaming banget gitu, nggak perlu juga gitu ya. Jadi yang kayak gini tuh udah cukup buat gue. Karena produk-produk lain tuh menurut gue masih ada gaming-gamingnya gitu. Nah ini menurut gue udah cukup netral. Jadi ya lagi-lagi preferensi selera ya. Bukan berarti yang lain tuh jelek, enggak. Tapi lagi-lagi desainnya masalah selera. Dan ini mereka bikin jauh lebih minimalis dan lebih santai lah desainnya. Nggak terlalu ribet gitu ya. Dan kalau menurut gue layarnya juga udah oke, baterai udah oke. Ya kenapa tidak dibeli kalau Anda punya uangnya dan lagi nyari handheld yang tepat buat kalian gitu ya. Dan kalau misalnya lu nanti mau beli, ya final dari gua adalah lu bisa beli ini di Urban Republic. Yang sebenarnya udah di mana-mana. Kalau lu ente adalah kaum cakar naga yang ada di Kelapa Gading. Lu bisa beli itu di Mall Kelapa Gading, ada Urban Republic kalau nggak salah. Dan di GI juga ada ya. Jadi kalian bisa cukup aksesibel menurut gua, Urban Republic tuh ada di mana-mana. Jadi lu langsung bisa beli aja di sana. Kalau misalnya lu ribet karena lu misalnya di luar kota, bisa juga kontak gua, nanti tinggal kasih komisi, gua yang jemput barang ke Urban Republic ya. Nanti gua kirimin ke kalian semua. Oke, thank you guys. Kalau kalian punya input terkait dengan Urban Republic itu mah tokonya ya. Kalau kalian punya input terkait dengan Aya Neo Geek, silakan tulis di kolom komentar di bawah dan mari kita berdebat secara tidak sehat. Mari kita tantangan aja handheld apakah yang Anda punya dan apakah lebih bagus dari Aya Neo Geek ya. Sampai jumpa semuanya. All sign out and bye bye guys.